Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu ada bersama kita, selalu menyertai. Saya percaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan, Roh Kudus memberikan kita semangat untuk kita terus boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, mari siapkan setiap hati, kita akan menyembah Tuhan, kita akan beribadah, memuji namanya, menaikkan syukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan beri atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat, setiap anugerah, setiap kebaikan-Mu yang selalu menyertai langkah-langkah kami. Hari ini kami ada Tuhan, bersama-sama untuk kami datang menyembah, memuji Engkau. Urapi setiap kami, sertai setiap kami. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh berdiri untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya satu yang kami tinggikan pada hari ini, Engkau Tuhan Allah kami. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang sempurna, Tuhan kami yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin. Mari semua siapkan hati, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja, Allah kita yang kita sembah dan kita percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari yang percaya Tuhan, kita sempurna, katakan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, kami serahkan dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
sembah Dia, kita bersyukur kepada Dia karena anugerah dan kebaikannya selalu melingkupi hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Berikan kami kekuatan yang baru. Bila Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan. Haleluya Tuhan. Terus bawa kami Tuhan. Terus lebih lagi urapi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hadir
Tuhan memenuhi setiap kita hari ini. Rasakan Allah hadir dimanapun engkau berada hari ini. Dia ada di tempatmu, Dia ada di rumahmu, Dia ada bersama-sama kita. Apapun yang engkau kerjakan hari ini, percaya Tuhan ada bersamamu, menyertai engkau. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang mengasihi setiap umat kepunyaannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang selalu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami, supaya firman-Mu menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami. Kami dibaharui, kami diubahkan, bahkan kami boleh memiliki kekuatan yang baru. Kami memiliki pengharapan yang baru. Di tengah-tengah masalah kami tahu Tuhan Kau memberikan solusi, Kau memberikan jalan keluar, dan Kau memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau besar, Engkau berkuasa, dan Engkau layak Tuhan untuk kami sembah di setiap waktu. Bahkan firman-Mu itu memberikan kami kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GP Miracle Service dimanapun kau berada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, tetap semangat, dan terus menjalani kehidupan ini dengan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Ketika Engkau mengizinkan kami di dalam sebuah penderitaan, Tuhan tidak menginginkan kami hancur, tetapi Tuhan menginginkan kami semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, beri kekuatan, kesehatan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, ya. Kita tahu bahwa kemarin Kamis kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini 10 hari adalah masa-masa pencurahan di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk kita boleh menang menghadapi apapun, untuk kita bisa menyelesaikan amanat agung. Sebab Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dia menuntun kita kepada kebenaran. Dialah yang menginsafkan kita akan dosa. Dialah yang membawa kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menang menghadapi apapun. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Ada satu kisah di dalam Ayub. Ya, kita sudah mengerti bahwa Ayub adalah hamba Tuhan yang mengalami banyak ujian, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami situasi yang tidak baik. Mungkin hari ini kita juga merasakan hal yang sama, bahwa kita mengalami pandemi COVID-19. Ya, kita masih berjuang untuk melawan, untuk Indonesia bisa menang menghadapinya. Tetapi kita tahu bahwa COVID-19 ini Tuhan izinkan buat kita untuk kita boleh mengerti rencana Tuhan. Kalau kita tahu blueprintnya Tuhan, bahwa Yesus harus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudusnya atas kita, supaya pemulihan segala sesuatu terjadi. Bukan pemulihan secara fisik, tapi pemulihan hati, pemulihan jiwa-jiwa. Dan ketika pemulihan terjadi, maka Yesus akan datang yang kedua kali. Nah, kita akan belajar sama-sama di dalam Ayub ini. Ada satu ayat yang menarik dalam Ayub ini, yaitu di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat kita semua. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat ini muncul ketika Ayub mengalami banyak hal, banyak persoalan. Dia diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, ujian demi ujian. Nah, hal yang menarik dalam ini adalah dikatakan karena Ia tahu jalan hidupku. Ini tandanya bahwa Ayub sangat mengerti
bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya itu atas seizin Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Sama dengan hari ini yang kita alami. Wabah COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, saya percaya itu semua atas seizin Tuhan. Setiap ujian, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita tidak akan membuat kita hancur, tidak akan membuat kita kalah. Tetapi Tuhan mau bahwa setiap ujian, penderitaan yang Tuhan izinkan atas kita itu membuat kita semakin naik dan tidak akan pernah turun. Dan saya percaya ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, kita sanggup melewati ini semua. Ayat ini bicara bagaimana kita harus muncul seperti emas. Ya, apa itu emas? Emas adalah termasuk logam mulia, yaitu logam yang tahan terhadap oksidasi, tahan terhadap korosi. Emas itu harus mengalami sesuatu proses yang luar biasa. Beda dengan kayu, beda dengan logam-logam yang lain. Emas itu harus dipanasi 1000 derajat Celcius, sehingga setiap kerak, setiap hal-hal yang tidak murni itu hilang dan mulai muncullah emas. Emas di mana-mana dikatakan emas. Maupun emas ada di istana juga emas. Emas berada di rumah juga emas. Emas ada di dalam comberan itu juga emas. Nah, ini yang Tuhan mau, bahwa setiap ujian, setiap penderitaan yang kita alami, yang diizinkan Tuhan, itu membuat kita harus keluar sebagai pemenang. Bahkan ujian itu bisa memurnikan hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hal yang pertama yang kita pelajari di dalam ayat ini adalah Ayub percaya penuh bahwa Tuhan mengendalikan hidupnya. Tuhan itu mengendalikan seluruh alam semesta. Tuhan mengendalikan bumi, Tuhan mengendalikan matahari, bintang dan seluruh yang ada, semua diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Bahkan udara itu juga diatur sedemikian rupa. Ayub seolah-olah berkata kepada sahabat-sahabatnya, Elifas, Bildad dan Sofar, mengatakan demikian, bahwa Tuhan itulah yang mengatur hidupku, Tuhanlah yang mengenal hidupku, Tuhanlah yang tahu siapa aku, sehingga Ayub begitu percaya kepada Tuhan. Hari ini kita juga harus memiliki iman yang sama, percaya kepada Tuhan. Walaupun hari ini wabah COVID-19 masih terjadi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tuhan sedang mengatur bumi ini. Tuhan sedang membawa kehidupan menjadi lebih baik. Walaupun memang ada hal-hal yang sedih, ada banyak juga nyawa yang hilang. Tetapi kita percaya bahwa hidup manusia bukan ditentukan bagaimana cara mati atau cara meninggal, tapi bagaimana cara hidupnya. Apapun bisa terjadi, situasi bisa membuat kita kalah, tetapi Tuhan ingin bahwa kita keluar sebagai emas. Kita tetap kuat, kita tetap tangguh. Untuk apa? Untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita di bumi ini. Untuk kita bisa menyelesaikan amanat agung. Nah, Roh Kudus dicurahkan untuk kita bisa menyelesaikan amanat agung itu. Oleh sebab itu kita harus percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Ini sebuah hal yang luar biasa. Setiap nafas kita, setiap hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Di telapak tangan Tuhanlah seluruh hidupku. Di telapak Tuhanlah seluruh kehidupanku. Oleh sebab itu hari ini dimanapun kau berada,
Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dialah yang akan mengatur hidupmu. Mungkin hari ini engkau cemas, engkau kecewa. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Engkau kehilangan pendapatan, kehilangan penghasilan, mengalami situasi yang buruk. Tetapi percaya kepada Tuhan. Ketika satu pintu ditutup, Tuhan bisa buka ribuan pintu bagi hidupmu. Saya melihat hari ini banyak orang kehilangan pendapatan, penghasilan. Tetapi ketika orang itu percaya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup berjalan dengan Roh Kudus, maka ada pintu-pintu lain yang sedang dibukakan, ada berkat-berkat lain yang sedang dibukakan. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir bahwa hidupmu semua ada di dalam kendali Tuhan. Ayub begitu percaya. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Nah, kisah penderitaan Ayub ini sungguh luar biasa. Kita bisa belajar, walaupun mungkin tidak semudah apa yang dikatakan, tetapi hari ini ketika engkau percaya penuh kepada Tuhan, bangun mesbah Tuhan, cari perkenanan Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus kita kerjakan, maka engkau akan bisa melewati masa-masa susah ini. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Ayub, Ayub percaya bahwa Tuhan tidak cuma mengendalikan hidupnya, tetapi Tuhan juga berjalan bersama-sama dengan dia. Dikatakan seandainya ia menguji aku, artinya dia percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan mengizinkan situasi tidak baik, pasti Tuhan akan menyertai kehidupan Ayub. Demikian kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada di masa-masa pandemi COVID-19, kita percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang membelah laut Tiberias, Tuhan yang membangkitkan orang mati, Tuhan yang sama yang kita sembah, Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib itu juga yang akan menyertai kehidupan kita. Tuhan yang selalu berjalan dengan kita, melewati setiap apapun, melewati setiap lembah-lembah kekelaman sekalipun. Pemazmur bilang bahwa lembah kekelaman itu akan diubah Tuhan menjadi lembah sukacita. Dikatakan dalam Matius 28 juga bagian yang terakhir tentang amanat agung, bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus harus naik ke surga supaya apa? Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus itu diberikan buat kita untuk menyertai kehidupan kita. Roh Kudus diberikan buat kita untuk setiap kita bisa menang, melewati apapun, melewati keadaan, bahkan tidak cuma survive, tetapi kita juga bisa menyelesaikan amanat agung yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan satu ayat. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita tidak hanya survive menghadapi setiap ujian, kita tidak hanya siap atau bertahan di tengah-tengah masa-masa kesusahan, tetapi Alkitab berkata kita akan keluar sebagai emas, punya karakter emas, punya kehidupan yang berkualitas, sehingga kita lebih daripada pemenang. Bahkan kita tidak cuma diam saja bertahan, tetapi kita pasti sanggup menyelesaikan amanat agung, sebab Tuhan Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Katakan amin. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa ini bercerita apa? Dunamos. Dari kata akar kata dinamit, suatu kekuatan ledakan yang luar biasa. Roh Kudus bukan hanya sesuatu, tapi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang ketiga yang menyertai kehidupan kita. Kalau kita hari ini sungguh-sungguh hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pasti akan berjalan dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dan percaya, kita pasti akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada,
Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi persoalannya, apakah kita mau menerima Dia? Apakah kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus? Apakah kita mau kendali hidup kita serahkan kepada Tuhan? Hari ini Roh Kudus sudah ada kuasa, memberikan kuasa kepada kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi saksi. Jadi jelas bahwa setiap pencobaan, ujian tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Sebab Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tapi setiap ujian, pencobaan, bahkan COVID-19 ini, Tuhan mau hidup kita keluar sebagai emas, hidup kita menjadi saksi, hidup kita berbagi dengan orang lain, hidup kita memberitakan nama Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Bahkan kita bisa menyelesaikan amanat agung itu. Sebab kuasanya, Roh Kudusnya, pribadinya, Tuhan sendiri sudah menyertai hidup kita. Hari ini apakah engkau percaya akan hal itu? Apakah hari ini engkau mau berjalan dengan Tuhan? Ayub percaya, seandainya dia menguji aku akan keluar sebagai emas. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupannya. Bukan hanya Tuhan yang mengatur segalanya, tapi Tuhan yang bakal mau turun ke fana, sesuatu yang fana, bersama-sama dengan kita, berjalan dengan kita, sehingga setiap kita bisa melewati apapun itu masalah. Setiap kita bisa melewati persoalan, setiap kita bisa melewati wabah COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Bahkan WHO berkata, kemungkinan COVID-19 tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Bahkan sampai detik ini vaksinnya belum ada. Tetapi percaya ketika engkau berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus, di mana saat ini adalah masa-masa pencurahan Roh Kudus, engkau menerima Dia, engkau membuka hatimu, engkau membiarkan Roh Kudus masuk tinggal, engkau mengundang Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, maka hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Maka engkau akan berjalan dengan Roh Kudus, engkau akan dituntun, engkau akan mengerti hal-hal apa yang akan kau kerjakan. Engkau tidak akan bingung lagi menghadapi hidup ini. Engkau tidak akan lagi cemas, bahkan engkau tidak akan berdiam, tetapi engkau akan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Engkau bisa melakukan banyak hal bersama dengan Roh Kudus. Jadilah pemenang, lebih daripada pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah Ayub ini kita juga belajar hal yang ketiga, bahwa Ayub tidak cuma percaya, tidak hanya percaya kepada Tuhan, tidak hanya percaya berjalan dengan Tuhan, tetapi Ayub juga mau berjuang di dalam segala sesuatu sudah diberikan buat kita. Segala sesuatu Tuhan izinkan supaya setiap kita bisa menang menghadapi apapun. Tetapi kalau kita patah semangat, kalau kita tidak mau berjuang, apapun itu semua akan sia-sia. Tuhan sudah kasih kehendak bebas dalam hidup kita. Tuhan kasih free will di dalam kehidupan kita. Ada hak pilih. Tetapi Tuhan mau bahwa hak pilih itu, free will itu, kehendak bebas itu tidak digunakan semau-maunya. Tetapi Tuhan mau bahwa kehendak bebas kita itu ditundukkan supaya kita mengikuti kehendak Tuhan dan berjuang di dalamnya. Kalau kita sudah patah semangat, kalau kita sudah hilang kekuatannya, maka kita tidak bisa menghadapi kenyataan. Kita akan cemas. Nah, kalau kita sudah cemas, kita takut, maka imun tubuh kita akan turun. Kalau iman kita turun, maka imun kita juga akan turun. Oleh sebab itu jaga iman dan jaga imun. Oleh sebab itu kita harus berjuang di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Di samping kita juga berjuang untuk keluarga kita, untuk hidup kita, kita juga harus bersama-sama untuk apa? Menyelesaikan amanat agung, berjuang untuk orang lain, untuk orang lain juga mengenal Yesus, mengenal Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidupnya. Apa artinya orang memperoleh dunia,
memiliki harta kekayaan, tetapi tidak memperoleh surga. Apa artinya kita bebas dari COVID-19 nanti? Jika Indonesia Tuhan izinkan menang dari COVID-19, tapi masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, kita pasti sedih. Kenapa? Banyak orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, ini saatnya, ini waktunya kita berjuang. Ayo berjuang sungguh-sungguh. Dia harus menerima keadaannya, dan dia juga tidak harus patah semangat menghadapi hidupnya, tapi dia bangkit, dia berjuang, dia terus mempertahankan imannya, percaya pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kisahnya kita sudah tahu. Ayub dipulihkan, bahkan lebih daripada sebelumnya. Hari ini saya percaya COVID-19 diizinkan Tuhan bukan untuk menghancurkan hidupmu, bukan untuk menghancurkan hidup kita. Saya percaya bahwa COVID-19 ini tidak akan menghancurkan kita. Kisah penderitaan Ayub ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup ini. Ada selalu rencana yang indah yang dimaksudkan Tuhan untuk kita. Tuhan izinkan segala sesuatu menimpa kita, tetapi Tuhan punya rancangan yang terbaik. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat rancangan Tuhan, tapi percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan ingin bahwa setiap kita punya cara pandang yang berbeda. Kita tidak lagi kecewa dengan masalah, dengan persoalan, tetapi kita harus punya cara pandang bahwa Tuhanlah yang mengendalikan seluruh kehidupan ini. Kita harus punya cara pandang yang benar, kita harus punya cara pandang yang tepat, sehingga kita tidak mudah untuk patah semangat. Hari ini kita percaya hidup itu ibarat emas yang sedang diproses oleh Tuhan. Emas itu sedang dipanasi 1000 derajat, sama dengan kita. Hari ini mungkin kita merasa mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi percaya ketika kita taat, kita setia, kita mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, pasti kita akan menjadi pemenang. Kita akan keluar sebagai emas. Percaya bahwa Tuhan menguji kita, bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi Tuhan menguji hidup kita. Sebaliknya untuk apa? Untuk memurnikan hidup kita, untuk mengangkat hidup kita, untuk kita semakin naik di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, percaya pada Tuhan. Jika kau masih diizinkan Tuhan ada di rumah, berdoalah, bangun mezbah Tuhan, cari perkenanan Tuhan, sehingga engkau mengerti apa yang terjadi. Engkau mengerti apa yang Tuhan mau. Bahkan kita harus sebagai anak Tuhan, kita tahu Alkitab sudah mencatat segala sesuatunya, bahwa Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Tuhan akan datang dengan cara yang sama ketika dia naik ke surga. Tuhan akan datang di awan-awan bersama dengan Orang Kudus, kemudian menginjak kakinya di bumi, di Bukit Zaitun. Hari ini jangan takut, percaya kepada Tuhan, ikutilah apa yang Tuhan mau, hidup benar, hidup kudus, dan kita bisa menjadi pemenang. Kita bisa menyelesaikan amanat agung yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Hari ini angkatlah kedua tangan, datanglah kepada Tuhan, buka hatimu, biarlah Roh Kudus itu turun ke atasmu. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Hari ini buka hatimu, terima Roh Kudus, sehingga engkau akan dituntun kepada kebenaran. Engkau akan mengerti bahwa penderitaan, ujian yang Tuhan izinkan tidak akan membuat kita hancur. Tuhan tidak ingin kita hancur, tapi Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang.
Mari terimalah Roh Kudus dimanapun Engkau berada saat ini. Terima pengurapan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diurapi Tuhan, Engkau dipenuhi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami tahu Bapa, Engkau ada buat kami, Engkau mengatur seluruh hidup kami, bahkan Engkau mau berjalan dengan kami, Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk kami berjalan, berjuang bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ini saatnya bagi setiap kami untuk keluar sebagai pemenang. Ini saatnya gereja muncul sebagai emas, sehingga banyak orang melihat, banyak orang tahu bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, sehingga banyak orang mendengar dan banyak orang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan berikan kita kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan itu sanggup untuk mengajar, sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk menyembuhkan. Nah itu biarlah setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan hari ini, kita mengucap syukur untuk segala berkat dan segala anugerahnya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Semua kita buka tangan kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan mengucap syukur, sebab Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kita. Tuhan Allah sumber pertolongan dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tamu. Mari kita angkat tangan kita. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari yang percaya Yesus Raja katakan. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji kami memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala kita hari ini, kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat dan segala anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Bila firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah pandemi ini kami boleh percaya dan yakin bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kami. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Tidak perlu kami takut, tidak perlu kami khawatir, karena Tuhan Allah menjadi sumber kekuatan dan penolong dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden bersama aparat yang ada. Biarlah segala apa yang mereka kerjakan, segala kebijakan-kebijakan yang ada di bangsa ini, semua berasal dari Tuhan, mendatangkan kebaikan dan boleh menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu di bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap garda terdepan yang hari-hari ini sedang merawat, mereka sedang memulihkan setiap pasien yang terkena virus corona. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, bila mereka boleh menjalankan kewajiban mereka, tugas mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang hari-hari ini beribadah online, baik di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun. Berkati setiap mereka, bila iman mereka bertumbuh di dalam segala keadaan. Mereka boleh memiliki pengharapan yang baru, mereka tetap semangat dan dikuatkan
oleh Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidup mereka. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Setiap rencana-Mu adalah indah dalam hidup kami. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.